Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak dan Ibu ikhwatul iman, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan dan dosa selain daripada Rasul yang mulia, yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan manusia yang lain, siapapun, maka sudah menjadi sebuah kewajaran bila mana adakala seorang manusia tergelincir melakukan kesalahan atau dosa, sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam, manusia, keturunan Nabi Adam alaihi salam, adalah, kata Nabi, khata', memiliki kesilapan dan kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang telah melakukan kesalahan ini, sebaik-baik orang yang telah tergelincir ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah at-tawwabun, adalah orang yang bertaubat dari kesalahan dan dosanya. Maka kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, dari hadis yang mulia ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah sebuah kewajaran bila seseorang tergelincir melakukan kesilapan dan kesalahan. Dan ini adalah sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah dari apa yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hendaknya seorang mukmin bila mana dia tergelincir melakukan perbuatan dosa dan kesilapan di dalam langkah hidupnya, maka hendaknya seorang mukmin segera bertaubat dari kesalahan dan kesilapan itu. Sebagaimana juga kita mengetahui Bapak dan Ibu, bahwasanya kesilapan dan dosa ini memiliki tingkat yang berbeda-beda. Bahkan sebagian para ulama menjelaskan terkait tentang kesilapan dan dosa ini, di mana ada dosa-dosa yang tergolong dalam kategori dosa kecil atau yang diistilahkan dengan istilah as-saghair, yaitu dosa kecil. Dan ada juga kesalahan dan dosa ini yang tergolong dalam kategori dosa besar atau yang diistilahkan dengan al-kabair, yaitu dosa besar. Maka apapun dari dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin, yaitu seorang yang beriman,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengumpamakan bahwasanya keimanan itu umpamanya seperti selembar kertas putih. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, tergantung besar dan kecil dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman yang diumpamakan oleh Nabi seperti hamparan atau lembaran kertas putih. Ketika dia melakukan kesalahan dan dosa, nukita 'alaiha nuqtatan sauda. Maka tertitiklah titikan hitam di kertas putih tadi. Tergantung besar dan kecilnya kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin, nukita 'alaihi nuqtatan sauda. Maka seperti itu pula lah besar dan kecil titikan hitam yang ditorehkan di atas lembaran kertas putih tadi. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang terjadi ketika seorang mukmin tergelincir melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk merenungkan, jika seandainya lembaran kertas putih yang setiap saat dititik dengan titikan hitam tanpa henti dan tanpa pernah seseorang berupaya untuk menghapus titikan hitam tadi, apalagi ketika dia melakukan dosa-dosa yang tergolong kepada dosa besar, maka titikan hitamnya pun besar. Seperti yang kita fahami kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ukuran kuas itu ada ukuran yang berbeda-beda. Ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran setengah inci, 1 inci, dan yang paling besar. Nah, bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa besar sesuai dengan kadar dosa yang dia perbuat, maka akan tergoreslah di lembaran hatinya, imannya, yang diumpamakan oleh Nabi SAW seperti lembaran kertas putih tadi, maka akan berubah warna menjadi titikan-titikan hitam sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Nah, jika ini yang dia lakukan terus, setiap saat, setiap waktu dititik, diberikan warna sesuai dengan dosa yang dia lakukan, maka tentu akan membuat kita sebagai seorang mukmin khawatir. Jangan-jangan dengan apa yang telah terjadi, setiap hari kita melakukan perbuatan dosa, tak ada upaya dan usaha kita untuk berupaya menghapus titikan hitam tadi, dan kita terus melakukan dosa-dosa yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika para ulama berbicara tentang dosa, maka hati-hati. Di mana pada umumnya dosa itu bisa kita umpamakan seperti lokomotif. Ketika sebuah dosa itu dia tidak akan terjadi, dia tidak akan jalan sendiri. Akan selalu ada dosa-dosa lain yang akan mengiringinya. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, pada umumnya dijelaskan dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya biasanya dosa-dosa itu pada umumnya tak ubahnya seperti lokomotif. Akan ada dosa-dosa lain yang mengikutinya. Lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika seseorang melakukan sebuah dosa besar, mencuri, apa yang terjadi? Cukupkah sebatas dosa dari perbuatan ini, yaitu satu beban dari dosa ini yang dia pikul? Tidak. Akan muncul dan diikuti oleh dosa-dosa yang lain. Lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Maka lihat ketika seorang mencuri, lalu ketahuan, ditanya, mesti akan ada mengikuti dosa yang lain, minimal dia bohong. Seperti itu. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, bayangkan ikhwatal iman, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, titikan-titikan hitam.
tanpa ada upaya kita dan keinginan kita untuk menghapus titikan hitam tadi, maka lambat laun tidak menutup kemungkinan lembaran yang putih bersih tadi yang diumpamakan oleh Nabi SAW sebagai keimanan itu akan bisa berubah warna karena telah tertutupi oleh titikan-titikan hitam yang entah sampai kapan akan berhenti. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, memang pada prinsipnya tak ada gading yang tak retak. Tidak ada orang yang tidak memiliki kesalahan dan dosa, sehebat apapun, setinggi apapun ilmu dan kesolehannya. Wajar, karena setiap Bani Adam khata', sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, memiliki kesalahan dan dosa. Maka ingatlah, kalaupun kita tergelincir melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka hapuslah titikan hitam itu dengan taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadikan orang yang bertaubat dari kesalahan dan dosanya itu adalah orang yang baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang bertaubat. Jika seseorang bertaubat, ikhwatal iman, tentu dengan ketentuan dan syarat. Bila seseorang bertaubat dari satu perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menghimbau, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah. Allah menghimbau orang-orang yang beriman. Di mana orang-orang yang beriman bukan berarti dengan keimanan mereka itu mereka terlindungi dari kesalahan dan dosa. Karena bagaimanapun seorang ketika dia beriman, bisa saja dia melakukan kesilapan dan kesalahan. Maka dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Bertaubatlah kepada Allah. Karena di dalam ayat yang lain, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suruh dan Allah himbau orang-orang yang beriman agar mereka bertaubat jika melakukan kesalahan dan dosa. Dan ketika seseorang yang tergelincir melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertaubat, memenuhi himbauan dan ajakan Allah agar mereka bertaubat dari kesalahan dan dosa tersebut, Allah mengatakan dalam ayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat ini. Innallaha yuhibbut tawwabin. Makanya kaum muslimin dihimbau oleh Allah, ketika seorang tergelincir dalam kesilapan dan kesalahan atau perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka hendaklah dia bertaubat dari kesalahan tersebut. Apabila seseorang bertaubat, ikhwatal iman, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Dan bila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, apa yang diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini? Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha maksudnya adalah taubat yang memenuhi ketentuan dan syarat sehingga taubatnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menguraikan dan menjelaskan apa ketentuan dan syarat
bagi orang-orang yang bertaubat agar taubat yang dia lakukan itu menjadi taubatan nasuha. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan ada beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang bertaubat untuk menjadikan taubatnya itu adalah taubatan nasuha, dengan uraian sebagai berikut. Para ulama membagi perbuatan dosa itu adalah kepada dua bagian. Bagian yang pertama, perbuatan dosa antara kita dengan Allah yang tidak bersentuhan dengan hak manusia, hak sesama manusia. Ada dosa yang itu adalah hak Allah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan hak manusia. Hak manusia termasuk di situ kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, maqasid asy-syariah. Yang pertama, syariah ini adalah menjaga jiwa, terkait dengan jiwa, ya, terkait dengan jiwa atau nyawa seseorang. Ini tujuan daripada syariah, di mana syariah menjaga jiwa pertama. Maka apapun kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, yang dilakukan dengan sengaja, dan itu adalah perbuatan dosa berkaitan dengan jiwa, maka ini artinya masuk dalam kategori yang kedua. Kemudian yang kedua, tujuan daripada syariah ini menjaga harta. Menjaga harta. Maka itu adalah hak manusia. Apabila seseorang melakukan kesalahan yang terkait dengan harta orang lain, ini berarti masuk dalam kategori yang kedua. Lalu tujuan syariah yang berikutnya adalah menjaga kehormatan, marwah seseorang. Ini juga hak seseorang untuk kita muliakan dan kita jaga marwahnya. Maka bila mana kesalahan dan dosa berkaitan dengan marwah seseorang, harga diri seseorang, maka itu termasuk juga dalam kategori yang kedua. Nah, bila mana tidak berkaitan dengan hak manusia yang lain, maka ini masuk dalam kategori yang pertama, artinya perbuatan dosa antara kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Pada dosa dalam kategori yang pertama, yaitu dosa yang terkait antara kita dengan Allah, maka setidaknya kaum muslimin, bila seseorang bertaubat dari dosa tersebut, yang mana dosa itu antara dia dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan hak manusia yang lain, apakah itu terkait nyawa, harta, dan kehormatan, maka di sini kaum muslimin, bila mana itu adalah dalam kategori dosa yang pertama antara dia dengan Allah, maka syarat yang harus dipenuhi agar taubat yang dilakukannya itu menjadi taubatan nasuha, syarat yang pertama, dia harus tinggalkan perbuatan itu. Bila mana dia ingin bertaubat, ya, dan ingin menjadikan taubatnya itu menjadi taubatan nasuha, maka syarat yang pertama, tinggalkan. Ya, ini syarat yang pertama. Dan tidak mungkin seseorang yang mengatakan dia bertaubat dari perbuatan dosa, namun dia tidak tinggalkan perbuatan dosa itu. Tetap dia melakukan itu, tetap dia berbuat. Maka ini bukanlah taubat yang sesungguhnya, bukan taubat yang sebenarnya. Untuk taubat yang sebenarnya, syarat yang pertama, tinggalkan perbuatan dosa itu. Lalu yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di mana dia harus menyesali di mana dia telah melakukan perbuatan dosa ini. Tinggalkan lalu sesali, menyesal
tentu penyesalan yang jujur. Ya, sebuah penyesalan di mana dia telah melakukan perbuatan dosa. Dia telah menodai keimanannya. Dia telah mengotori lembaran putih, sesali itu. Dan ini syarat yang kedua. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sering kita menemukan cerita baik tertulis ataupun secara lisan, kisah dari orang-orang yang bertaubat. Ya, bahkan dia terlihat sebagai orang yang baik, dia sudah tidak melakukan itu lagi. Alhamdulillah terpenuhi syarat yang pertama. Ya, ada seseorang, nas'alullah salamata wal afiyah, mungkin masa lalunya adalah masa lalu yang kelam. Ya, di mana mungkin dia adalah mudminul khamar. Dia adalah orang yang mungkin suka minum khamar. Anggap seperti itu. Alhamdulillah, kemudian dia hijrah. Ini terjadi pada beberapa orang yang alhamdulillah Allah terangi hatinya sehingga dia bertaubat, sehingga dia menjadi seorang yang telah hijrah. Dan alhamdulillah, jangankan khamarnya, melihat botolnya saja dia udah pusing. Saking dia menjauhi perbuatan itu. Ya, tapi kemana-mana cerita. Wah, saya dulu, gitu. Kalau dulu jangan ditanya. Tidak ada, seperti tak ada penyesalan. Bahkan seolah-olah bangga dengan dosa yang telah dia tinggalkan. Hati-hati. Ini jebakan iblis terhadap orang-orang yang bertaubat. Tutup apa yang telah terjadi itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutuplah apa yang Allah telah tutup dari kita. Tidak perlu kita bercerita kemana-mana, menyampaikan ke orang seolah-olah kita tidak menyesalinya, seolah-olah itu menjadi catatan kebanggaan di dalam kehidupan kita. Nas'alullah salamata wal afiyah. Hati-hati di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya syarat yang kedua agar taubat yang dilakukan itu menjadi taubatan nasuha, yaitu sesali. Yang ketiga, ikhwatal iman, berjanji di dalam dirinya untuk tidak mengulanginya lagi. Ini 3 syarat yang disebutkan oleh para ulama di dalam menjadikan taubat seseorang itu taubatan nasuha, dengan catatan bila dosa yang dia bertaubat dari dosa itu adalah dosa yang terkait antara dia dengan Allah. Kalau di sana ada dosa yang terkait dengan hak manusia yang tadi telah kita jelaskan, berkaitan dengan nyawa, harta, dan kehormatan saudara kita, maka selain dari 3 syarat yang sebelumnya, ada syarat tambahan yang keempat. Apa itu syarat tambahan yang keempat? Bila mana dosa yang seseorang bertaubat darinya terkait dengan hak orang lain, baik itu terkait nyawa, harta, ataupun marwah, kehormatan, maka di sini ikhwatal iman ada syarat tambahan, yaitu syarat yang keempat, yaitu mengembalikan hak orang yang telah kita zalimi tadi, atau sekurang-kurangnya meminta keridhaan atas orang yang telah kita zalimi haknya tadi, dengan kita meminta maaf. Maka ikhwatal iman, ini menjadi tambahan dari 3 syarat sebelumnya. Bila mana dosa yang kita bertaubat dari dosa tersebut adalah terkait dengan hak orang lain. Karena hati-hati kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkait hak seorang muslim, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, ata'lamuna manil muflis? Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut?
Para sahabat mengatakan, al-muflisu man la dinara lahu wa la dirham. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tak punya apa-apa lagi. Yang sebelumnya dia kaya, lalu dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada dirham, tidak ada dinar. Inilah orang yang bangkrut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muflisu min ummati, kata Nabi. Bukan itu yang aku maksudkan. Tapi orang yang bangkrut pada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, may ya'ti bi salatin wa siyamin wa sadaqatin. Orang yang bangkrut pada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala sedekah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketaatan dan ibadah yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya. Dan ibadah-ibadah yang dilakukannya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpenuhi rukun dan syaratnya, sehingga ibadah dan ketaatan itu berbuah pahala. Dan kelak di akhirat, pahala inilah yang dia bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaupun dia memiliki bekal dari pahala, buah dari ibadah yang telah dia lakukan di dalam hidupnya tersebut, walakinnahu daraba hadza wa syatama hadza wa akala mala hadza, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, kata Nabi, kendati pun dia beribadah dan ibadahnya itu sahihah, ibadahnya itu maqbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, buktinya dia punya pahala. Ibadahnya itu tidak sia-sia, dia bawa itu pahala. Tapi sayang, di mana dia adalah orang yang suka mencela saudaranya. Dia adalah orang yang suka memukul saudaranya. Ini tindakan kezaliman. Dia memukul saudaranya. Ya. Lalu kemudian wa akala mala hadza, kata Nabi SAW. Atau mungkin saja dia adalah orang yang mungkin, ya, begitu mudahnya dia untuk mengambil apa yang bukan haknya, mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Wa akala mala hadza, kata Nabi SAW. Maka ketika dia datang menghadap Allah membawa pahala tersebut, sementara orang yang telah dia zalimi ini, yang dia cela, yang dia hina, yang dia rendahkan, atau orang yang dia pukul, atau orang yang dia sakiti ini, atau orang yang dia ambil haknya ini, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan dia untuk mengembalikan hak orang ini, untuk mengembalikan hak orang yang telah dia zalimi. Dan ini di akhirat. Pakai apa dia mengembalikannya? Dia tidak lagi punya apa-apa. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengambil pahala dia tadi, untuk mengambil pahala dia tadi. Maka diambillah pahalanya, diberikan kepada orang yang telah dia zalimi ini. Diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang telah dia zalimi tadi. Dan bila mana pahalanya tersebut habis, pahala yang dia bawa tadi habis menutupi tuntutan orang yang dia zalimi ini, belum tercukupi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pahala dia tadi sudah habis, belum tercukupi kezaliman yang dituntut oleh orang yang dia zalimi ini, baik itu terkait nyawa, harta ataupun kehormatan. Maka diambillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari dosa orang ini dan ditimpakan kepadanya. Inilah orang yang bangkrut yang sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang dia mengira bahwasanya dia punya tabungan yang dia butuhkan nanti kelak, dia butuhkan, dia punya bekal. Tapi kemudian saat dia butuh bekal tersebut, maka bekal itu diambil dan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Dan ketika tidak mencukupi dan tidak menutupi, maka dosa orang ini pun ditimpakan kepadanya dan dipikulkan kepadanya. Mungkin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini hadis sahih terkait tentang kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada saudaranya. Lalu bagaimana kaum muslimin dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bagaimana dengan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari amalnya sendiri. Orang yang dizalimi tadi, pahala orang ini dipindahkan ke dia. Ini bukan pahala dari amalnya. Sementara di dalam ayat Allah mengatakan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali dari amalnya sendiri. Nah, sementara dia mendapatkan pahala dari amal orang yang telah menzalimi dia ini. Bukankah ayat ini sepertinya bertentangan dengan hadis ini? Hadis ini mengatakan diambilkan pahala orang ini diberikan kepadanya. Dan bila tidak menutupi, dosa orang ini dibebankan ke dia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang tidak memikul dosa orang lain. Sekarang dia memikul dari dosa orang yang telah dia zalimi ini. Nah, bagaimana antara hadis dengan ayat ini, ikhwatal iman? Sementara prinsipnya dalil-dalil, baik itu Al-Quran ataupun Al-Quran dengan hadis, ayat dengan ayat, itu tidak pernah bertentangan. Ayat dengan hadis sahih tidak pernah bertentangan. Hadis sahih dengan hadis yang sahih lainnya tidak pernah bertentangan. Nah, bagaimana dengan ini? Maka dijawab kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bisa kita katakan bahwasanya ayat yang mengatakan seseorang tidaklah mendapatkan pahala kecuali dari amal dia sendiri, ya, itu adalah di dunia. Sementara kejadian tadi itu disebutkan di akhirat. Dan ayat yang mengatakan dosa seseorang tidaklah memikul dosa orang lain, itu juga di dunia. Sementara yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, itu adalah saat ketika seorang hamba dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhirat. Maka tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis yang mulia ini. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman, makanya para ulama menjadikan syarat dari taubat. Kembali kita ke pokok bahasan kita. Para ulama menyebutkan ini sebagai syarat dari taubat atas kesalahan dan dosa bila mana itu terkait dengan hak manusia, hak orang lain. Mengembalikan atau meminta kerelaan kepada orang yang telah dizalimi tersebut. Bila seseorang bertaubat dengan terpenuhi ketentuan dan syarat tadi, maka taubatnya itu disebut dan dinamakan dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Maka apa yang diperoleh oleh orang yang bertaubat dan memenuhi ketentuan dan syarat tadi, sehingga taubatnya menjadi taubatan nasuha? Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjutan dari ayat yang terdapat di dalam surat At-Tahrim tadi. Allah mengatakan, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Bertaubatlah dengan taubatan nasuha, dan semoga, mudah-mudahan Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yukaffir ankum sayyiatikum,
Allah Subhanahu wa taala menutup dari kalian kesalahan kalian. Dengan kata lain dan ungkapan lain bisa kita katakan, jika seseorang bertaubat dengan taubatan nasuha, maka bisa saja titikan hitam tadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bertaubat. Bila mana taubat yang dilakukannya itu adalah taubatan nasuha, maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga Nabi SAW katakan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, at-taubah tajubbu ma qablah. Taubat akan menutupi dan akan menghapus apa yang sebelumnya, dosa sebelumnya. Maka di sini ikhwatul iman, inilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha tadi. Allah mengatakan, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Allah hapus, Allah tutup dosanya. Tidak sampai di sana. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah tutup kesalahannya, Allah hapus dosanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kenapa? Karena taubatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi bukan hanya sekedar dihapus, ditutup kesalahan dan dosanya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan memasukkan dia ke dalam surga. Inilah yang akan diperoleh, kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertaubat. Oleh orang-orang yang bertaubat dari kesalahan dan dosanya. Terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan kesempatan, dimanapun dan kapanpun. Ya, Allah mengatakan agar seseorang bertakwa kepada Allah, menjalankan ketaatan apa yang menjadi kewajiban dan konsekuensi dari iman seseorang, bertakwa. Tapi bagaimanapun kaum muslimin, seperti dalam prinsip tadi, tak ada gading yang tak retak. Ketika seseorang silap, tergelincir, melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala menghimbau dia untuk bertaubat. Ya, bagaimanapun dia ingin menjalankan kewajiban dia sebagai mukmin untuk bertakwa, menjalankan ketaatan kepada Allah. Ada kalanya dia tergelincir, melakukan kesilapan dan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak dan menghimbau dia di dalam ayat yang tadi untuk bertaubat. Lalu kemudian kata Nabi SAW, ya, yang perintah tadi bertakwa kapanpun dan dimanapun. Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bertaubat, tidak cukup hanya dengan dia sudah bertaubat ya sudah, tapi ada langkah yang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang mulia ini, ketika Nabi mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Kata Nabi SAW, iringi perbuatan buruk itu dengan melakukan perbuatan baik. Wa atbi' itu artinya iringi. Setelah kita melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, maka iringi dengan kita melakukan perbuatan baik. Lakukan sebuah ketaatan. Tamhuha. Ketaatan yang kita lakukan mengiringi perbuatan buruk ini, maka kebaikan itu akan menghapus perbuatan buruk tadi. Maka dari hadis ini,
Para ulama menyebutkan himbauan kepada mereka-mereka yang ingin bertaubat, yang sadar akan kesalahan dan dosanya, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia tergelincir. Dia tidak akan membiarkan hidupnya hanyut dan larut di dalam dosa dan kemaksiatan itu. Maka dia akan bertaubat kepada Allah. Dan bila mana dia bertaubat, memenuhi ketentuan dan syarat sehingga taubatnya menjadi taubatan nasuha, masih ada PR berikutnya, yaitu mengiringi kesalahan dan kekhilafan itu dengan berbuat baik. Karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tadi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala di dalam sahihah beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman. Firman Allah ini tidak terdapat di dalam Al-Quran, tapi disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Inilah yang disebut dengan istilah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Ya ibadi, kata Allah. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wala ubali. Wahai hambaku, kata Allah, selama engkau memohon, berdoa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ma da'autani wa rajautani, selama engkau berdoa, menengadahkan tanganmu, meminta, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan berikan ampunan atas dosa dan kesalahanmu dan aku tidak peduli, kata Allah. Maka ini langkah yang lain yang harus dilakukan oleh seorang mukmin agar dia selalu dan setiap waktu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di berbagai kesempatan. Ikhwatul iman, kembali kita ke hadis qudsi tadi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, jika kita menginginkan dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah dan tidak dipedulikan oleh Allah, yaitu dengan cara kita berdoa. Allah mengatakan, ya ibadi ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wala ubali. Wahai hambaku, selama engkau berdoa meminta kepadaku, kata Allah, maka akan aku ampunkan kesalahan dan dosamu dan aku tidak peduli. Ya ibadi law istaghfartani ghafartu laka walau balagat dhunubuka ananas samai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, selama engkau beristighfar, meminta ampun kepada Allah dalam bentuk istighfar apapun bentuknya, Allah mengatakan, ya ibadi law istaghfartani ghafartu laka. Jika engkau beristighfar, meminta ampun, kalau tadi dengan doa, kalau ini dengan istighfar. Wahai hambaku, kata Allah, ketika engkau beristighfar, maka aku akan ampunkan walau balagat dhunubuka ananas samai, kendati pun dosamu sebanyak buih di laut, sebanyak bintang di langit. Ya ibadi, kata Allah, wahai hambaku, ya ibadi law istaghfartani ghafartu laka walau balagat dhunubuka ananas samai. Ya ibadi
idza laqita apa lafaz hadisnya? Lupa saya. Ya ibadi, law ataitani biqurabil ardi khataya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, jikalaupun engkau menghadapku memikul seberat bumi dosa. Allah mengatakan biqurabil ardi khataya. Engkau datang menghadapku dengan memikul seberat bumi dosa. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Dan engkau datang menghadap kepadaku walaupun dosa yang engkau pikul itu seberat bumi, tapi tidak ada dosa syirik. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Tidak satu pun dosa syirik. Dosa-dosa yang lain itu seberat bumi, tapi tidak ada dosa syirik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, la ataituka biqurabiha maghfirah. Maka akan aku berikan ampunan seberat itu pula. Maka ikhwatal iman, langkah seorang mukmin ketika dia melakukan kesalahan dan dosa bertaubat, penuhi syarat-syarat daripada taubat yang telah kita uraikan tadi, yang disebutkan oleh para ulama, menjadi ketentuan dan syarat sehingga taubat yang dilakukan itu menjadi taubatan nasuha. Bila terpenuhi, Allah berjanji Allah tutup itu kesalahan, Allah tutup itu dosa. Bahkan Allah memasukkan dia, karena Allah cinta kepadanya, karena taubatnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Lalu di kehidupan yang lain, di kehidupan berikutnya setelah dia taubat, tidak berhenti sampai di sana, tapi iringi dengan melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu juga akan membantu menutup dan menghapus dosa tersebut. Bila seseorang mungkin tak sampai untuk memenuhi ketentuan dan dosa tadi, sehingga dosa itu tidak ditutup, sehingga dosa itu masih melekat di pundaknya hingga dia bersua dengan Rabbnya, maka setidaknya ikhwatal iman, selalulah kita menengadahkan tangan meminta kepada Allah, Allahumma gfirli, minta ampun kepada Allah. Maka Allah berjanji Allah akan berikan ampunan selama kita selalu meminta kepada Allah. Sebagaimana Allah perintahkan kita agar kita memperbanyak istighfar, membaca astaghfirullah, astaghfirullah dengan lafaz-lafaz istighfar yang kita kenal. Apakah itu sayyidul istighfar atau yang lainnya, apapun bentuk dari istighfar tersebut, maka Allah berjanji Allah akan ampunkan dengan istighfar tadi, walaupun dosa yang melekat di pundak kita hingga akhir hayat kita sebanyak itu, sebanyak bintang di langit. Dan yang ketiga, ketika kita menjauhi dan tidak melakukan kesyirikan, apapun bentuk dari kesyirikan tersebut, katakan tidak pada dosa syirik, kendati pun mungkin masih melekat dalam kehidupan kita dosa-dosa yang tidak terhingga, yang tidak terhitung lagi banyaknya, sampai Allah mengumpamakan seberat bumi dosa yang belum ditutup oleh Allah, yang artinya kita belum bertaubat dari dosa tersebut, sehingga masih melekat di pundak kita sampai akhir hayat kita. Tapi ketika kita menjauhi dosa syirik, Allah berjanji bahwasanya Allah akan memberikan ampunan seberat itu pula. Maka langkahnya di dalam kehidupan seorang mukmin, selalulah meminta ampun kepada Allah di dalam munajat dan doa kita. Perbanyaklah istighfar dan basahi lidah kita dengan istighfar. Dan yang ketiga, katakan tidak pada dosa syirik. Ya, atau dengan bahasa lain, bahwasanya dosa syirik harga mati. Supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, langkah dan jalan orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan dosa yang telah dia perbuat di dalam hidupnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.